Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, kita saat ini masuk ke video ke-34. Menyingkat waktu, kita bahas saat ini pasal 72 yang masih membicarakan perihal pemidanaan. Ayat 1. Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan dapat diberi pembebasan bersyarat. Jadi ketentuan ini menjelaskan kalau ada yang dipidana misalnya 3 tahun dan sudah menjalani 2 tahun, 2 tahun itu kan berarti sudah 2/3 dari 3 tahun, dan sudah lebih dari 9 bulan, maka narapidana yang seperti ini dapat diberi pembebasan bersyarat. Bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara dalam ketentuan ini, narapidana ini diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 tahun. Jadi kalau ada yang dipenjara 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, itu tidak memiliki hak untuk pidana bersyarat. Yang minimalnya adalah 1 tahun. Berkelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan ini merupakan salah satu penilaian untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Bahwa pembebasan bersyaratnya ini dilakukan pembinaan yang sedemikian rupa, yang dengan tujuan untuk memulihkan integritas narapidana menjadi masyarakat yang baik, dan tentunya dilakukan pemantauan terus tentang perkembangan hasil pembinaan terhadap narapidana. Namun harus dipahami bahwa pembebasan bersyarat ini adalah merupakan cara melakukan pembinaan narapidana, merupakan salah satu metode dalam pemidanaan. Jadi bukan merupakan hadiah karena narapidana ini sudah berkelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan. Bukan karena hadiah, namun ini merupakan salah satu sistem pemidanaan yang dianut oleh KUHP baru. Saya ulangi sekali lagi, bukan merupakan hadiah. Jadi supaya mindset atau pemikiran kita itu paham. Namun merupakan salah satu metode, salah satu sistem pemidanaan yang dianut oleh KUHP baru. Kalau ada pertanyaan, wah itu nanti menimbulkan ini, menimbulkan kerawanan ini, menimbulkan kerawanan ini. Saya kalau ada yang berpikiran suudon seperti itu, saya tidak akan menampik. Namun mari kita mulai saat ini, apalagi setelah adanya SHMH ini, mulai berpikiran positif. Kalau semua orang berpikiran positif, di awal pasti akan sampai akhirnya insya Allah akan baik. Tentunya kita itu tidak menampik kritik saran yang membangun. Dan saya yakin APH-APH kita, penyidik kita, penuntut umum kita, hakim-hakim kita itu sangat banyak orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Walaupun sampai hari ini kita masih menjumpai adanya aparat penegak hukum yang justru melakukan pelanggaran hukum. Saya pikir mau sampai zaman kapanpun orang jahat itu pasti ada, orang tidak baik itu ada. Di lingkungan yang dikatakan baik,
atau di lingkungan yang dikatakan terhormat, pasti ada orang jahat. Pasti nih. Sebaliknya, di lingkungan yang dikatakan itu buruk, di lingkungan yang dikatakan itu jelek, pasti ada orang baik. Di lingkungan yang baik ada orang jahat, buktinya ya ada juga kan APH-APH yang masih korupsi, APH-APH yang justru melakukan tindak pidana. Itu kan lingkungannya baik, tapi masih ada oknum-oknumnya. Kemudian di lingkungan-lingkungan yang katanya buruk atau katanya jelek, tapi ada orang baik. Ya contoh mudah lah. Mohon maaf ini saya menyebut lokalisasi. Di lokalisasi itu faktanya juga ada musola. Ada musolanya. Dan ada anak-anaknya yang penghuni-penghuni itu juga kalau sore ada pengajian, ada sekolahan PAUD, kan berarti ada yang baik walaupun di lingkungan yang tidak baik. Itu sebagai contoh. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama. Ayat 2. Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai satu pidana. Saya ulangi biar jelas. Narapidana yang menjalani beberapa pidana berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai satu pidana. Jadi begini, ada dan ini sering terjadi, ada kasus dalam proses pencurian sepeda motor, 1 TKP, maka ini menjadi 1 berkas. Kemudian dalam proses ini berkembang ada 2 atau 3 TKP lainnya yang menjadi berkas yang berbeda. Selanjutnya kan dilakukan persidangan, sidangnya ternyata 3 kali. 3 kali ini diputus 1 tahun, diputus 1 tahun, diputus 1 tahun, untuk contoh seperti itu. Maka karena ini nanti berturut-turut pelaksanaannya dari 3 perkara itu tadi, maka pelaksanaan pemidanaannya itu dianggap 1 pemidanaan. Sehingga nanti 2/3-nya berapa? Ya setelah dari jumlah gabungan pelaksanaan ini tadi. Kalau 3 tahun berarti kembali lagi 2/3-nya adalah 2 tahun. Bukan berarti dihitung 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Kalau 1 tahun, 1 tahun nanti tidak masuk malahan, karena 2/3 dari 1 tahun kan 8 bulan. Padahal ini minimnya adalah 9 bulan. Kalau 2/3-nya 8 bulan, maka belum memiliki hak mendapatkan pidana bersyarat. Ayat 3. Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Oleh si pembimbing nanti akan ditentukan waktunya berapa, juga harus dipenuhi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya biasanya ya harus jangan melakukan tindak pidana lagi, harus melakukan hal-hal yang baik, disiplin, kemudian ada absensi dan sebagainya, ada lapor ini, kewajiban untuk melaporkan diri, dan yang pasti harus berbuat lebih baik. Ayat 4, masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah dengan 1 tahun. Nah, dipidana 3 tahun nih kan, dipidana 3 tahun. Kemudian 2/3-nya berarti 2 tahun. Berarti masa percobaannya kan, masa pidananya kan masih 1 tahun. Namun mendasari ketentuan ayat 4 ini, masa percobaan sisanya ini ditambah lagi dengan 1 tahun. Sehingga pembebasan bersyaratnya yang harus dilakukan oleh narapidana yang seperti ini adalah berarti waktunya 2 tahun. Ayat 5. Narapidana sebagaimana dimaksud ayat 1 yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan. Nah, dilalah yang narapidana ini ada perkara yang lain dan dia dilakukan penahanan dalam perkara yang lain.
Maka kalau sudah ada dia dalam satu perkara yang satunya ini memiliki hak udah menjalani 2 tahun katakanlah, udah memiliki hak pidana bersyarat, yang masa penahanan ini tidak dimasukkan ke sini, namun itu menjadi penghitungan tersendiri. Tidak boleh itu dimasukkan, diperhitungkan sebagai masa percobaan di luar konteks itu. Ini diatur di ayat 5. Demikian pemirsa channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum yang saya hormati. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan kalau ada salah. Silahkan berikan masukan pada kolom komentar. Dukung channel SHMH dengan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.